Baik Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, apa kabar? Tidak terasa kita sudah memasuki minggu keempat dari bulan Agustus. Seminggu yang lalu kita merayakan dan memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-80, di mana di gereja kita termasuk yang cukup meriah dan pecah katanya karena saking ramainya ya. Sayang sekali Pak Herman tidak ada di sini karena tidak menikmati kehebohan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kepada saya diberikan satu tema mendoakan pemimpin Indonesia. Satu tema yang sebenarnya mungkin gampang-gampang susah karena hampir setiap minggu dan kemudian setiap persekutuan doa biasanya kita mendoakan pemimpin kita. Jadi pikir-pikir apa sih yang perlu disampaikan di sini ya. Tapi mari kita akan mencoba merenungkan sebagian dari firman Tuhan dan kemudian mencoba melihat bagaimana kita bisa aplikasikan di dalam doa-doa kita sebagai orang Kristen. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan awali dengan membaca Mazmur pasal 72. Mazmur pasal 72. Karena ayatnya cukup banyak, jadi kita akan membaca secara responsoria. Saya akan membacakan mulai dari ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang kedua, dan kemudian kita akan membaca secara silih berganti sampai dengan ayat yang ke-20. Doa harapan untuk Raja. Dari Salomo, Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Hiduplah ia. Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin.
sejauh ini pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita ketika kita mencoba merenungkannya, kita menemukan arti penting dari firman Tuhan, kebenaran itu, dan kemudian kita bawa dalam kehidupan sehari-hari dengan kuat kuasanya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita mencoba untuk merenungkan Mazmur 72 ini dalam rangka bagaimana kita mendoakan para pemimpin bangsa kita. Dalam Mazmur 72 kita bisa melihat bagaimana ayat demi ayat itu mencerminkan atau mewakili bagaimana doa itu disampaikan untuk seorang raja. Bagaimana seorang raja itu hendaknya memerintah di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak korup, mereka tidak melakukan pemerintahnya dengan sewenang-wenang, tetapi mereka melakukannya dengan kebenaran, dengan keadilan, mengutamakan kesejahteraan, terutama bagi orang-orang miskin dan orang yang tertindas. Kita melihat bahwa Mazmur ini dalam beberapa penafsir mengatakan bahwa Mazmur ini ditujukan untuk Salomo. Salomo adalah anak dari Raja Daud. Tentunya kita tahu seorang yang pada waktu masih belia dia sudah diserahkan tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel, yang pada waktu zaman Daud itu sudah dipersatukan dengan seluruh kebesarannya, dan oleh karena itu Salomo yang waktu itu belum menjadi raja, dia memohon hikmat dan berkat dari Tuhan karena dia gentar karena bangsa Israel yang akan dipimpinnya adalah bangsa yang besar, bangsa yang tidak akan mudah untuk diperintah. Oleh karena itu ketika Allah mengatakan apakah engkau menginginkan nyawa musuhmu, menginginkan kekayaan, dia hanya meminta kepada Tuhan supaya dia diberikan hikmat. Dan ketika Allah melihat bahwa Raja Salomo atau Salomo pada waktu itu tidak meminta nyawa musuh atau meminta kekayaan, tetapi sebaliknya hikmat, maka Allah berjanji untuk memberikan kepadanya selain hikmat, tetapi ternyata kekayaan dan nyawa musuh-musuhnya. Dan itu betul-betul dialami oleh Salomo pada waktu dia memerintah sebagai raja. Nah, tetapi ternyata dalam Mazmur 72 ini sekali lagi mengingatkan bahwa Salomo di dalam segala kebesarannya perlu didoakan, karena dia adalah orang yang mungkin masih butuh diingatkan, butuh untuk diawasi. Kita melihat ketika masa kebesarannya Salomo memang luar biasa dahsyat sebagai raja, dan kepintarannya, hikmatnya itu dikenal oleh karena dia bisa mengadili bangsanya dengan baik dan benar. Di dalam masa Raja Salomo, maka ketika Ratu Sheba datang ke negeri atau bangsa Israel, maka ketika dia melihat prajurit-prajuritnya, ketika dia melihat hidangan dihidangkan di meja raja, ketika dia melihat segala sesuatu yang ada di istana itu, maka Ratu Sheba itu mengatakan, pada waktu saya mendengar belum setengahnya dari apa yang saya lihat. Dan itu menunjukkan betapa besarnya kekuasaan dan betapa mulianya Raja Salomo pada saat itu. Tetapi sangat menyedihkan ketika Raja Salomo yang konon katanya punya 300 istri dan 700 selir, tidak tahu si A, si B kebagian kapan sampai 3 tahun yang akan datang. Ternyata di masa tuanya dia dipengaruhi oleh istrinya dan kemudian dia jatuh ke dalam penyembahan berhala. Itu menjadi sesuatu yang menyedihkan. Seorang raja yang
penuh dengan hikmat memulai pemerintahannya dengan takut akan Tuhan, tetapi kemudian di masa tuanya dia menyimpang dari kebenaran Tuhan. Dan oleh karena itu Mazmur 72 ini sangat relevan ketika dia harusnya didoakan. Kenapa? Karena supaya Tuhan tetap menjagai dia dengan baik dan benar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Mazmur 72 berisi tentang bagaimana bangsa Israel harus berdoa untuk rajanya, supaya Tuhan memberikan hukum kepada raja atau raja-raja mereka, sehingga mereka itu berhikmat di dalam melakukan pemerintahannya. Kita melihat sekali lagi bagaimana Salomo perlu didoakan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Salomo memang memulai pemerintahannya dengan baik, tetapi di akhir hidupnya dia melakukan penyimpangan oleh karena istri dan selirnya yang tidak takut akan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita melihat bagaimana poin-poin penting dari Mazmur 72 ini bisa kita dalami atau resapi. Yang pertama, doa ini menyiratkan bagaimana mereka merindukan pemerintahan yang adil dan berbelas kasih. Yang kedua, bagaimana bangsa Israel atau pendoa ini mengharapkan adanya seorang raja yang ideal, seorang yang memerintah dengan hati nurani, seorang yang memerintah dengan sifat-sifat yang memiliki belas kasihan dan juga memiliki hati yang pro rakyat, terutama rakyat yang miskin dan yang tertindas. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita teringat bagaimana perjalanan dari bangsa kita, bangsa Indonesia ini selama 80 tahun, bahkan mungkin sebelum merdeka, bagaimana para pendahulu kita sudah memperjuangkan kemerdekaan, bagaimana mereka terus berjuang berperang terhadap musuh-musuh, terhadap penjajah-penjajah di negeri ini, sehingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 boleh diikrarkan atau diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sejak saat itu sampai hari ini 80 tahun kemudian kita bisa menikmati atau mencicipi kemerdekaan yang secara fisik sudah lepas dari penjajahan, tetapi kita juga merindukan seorang pemerintah dan tentunya pembantu-pembantunya, mulai dari tingkat menteri sampai kepada tingkat RT RW. Mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang adil dan berbelas kasihan dan pro rakyat. Mari kita nanti akan lihat bagaimana pemerintahan kita sampai sekarang ini. Dan yang berikutnya bagi Bapak Ibu sekalian yang membaca, ada penafsir yang mengatakan bahwa doa di dalam Mazmur 72 ini mencerminkan kerinduan dari pendoa itu untuk kedatangan Mesias, kedatangan sang raja, segala raja yang akan memerintah di dunia ini dan di surga nanti sampai selama-lamanya. Seorang raja, seorang Mesias yang adil, seorang raja dan Mesias yang berbelas kasih, dan seorang raja yang betul-betul menjalankan pemerintahnya dengan penuh hikmat. Bapak Ibu sekalian, tentunya ya kita berharap doa yang sama sebagai orang Kristen. Selama kita hidup di dunia ini, kita juga merindukan akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, sehingga ketika kita mendoakan pemerintah kita berdoa karena kita tahu bahwa pemerintah kita dimanapun juga di dunia ini tidak ada satu pemerintah yang ideal, tetapi adalah Mesias yang nantinya akan datang kedua kalinya. Dialah yang akan memerintah di bumi dan di surga, di alam semesta ini dengan keadilannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan,
Mazmur 72 ini juga menyiratkan kepada kita semua sebagai pendoa-pendoa bagaimana Tuhan juga memanggil kita sebagai orang percaya supaya kita juga tergerak untuk di dalam panggilannya untuk menjadi orang-orang yang menggarami dan menerangi dunia ini. Bagaimana kita juga bisa berperan nyata di dalam masyarakat kita. Mulai dari yang terkecil, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, di dalam pergaulan kita, di tengah-tengah masyarakat, di tempat kerja kita, di tempat kita boleh ditempatkan Tuhan. Disitulah peran dan panggilan dari orang percaya untuk menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekeliling kita. Jadi pada waktu kita berdoa untuk pemerintah kita, dalam hal ini seperti Mazmur 72, sebenarnya tersirat adanya panggilan kita sebagai orang percaya untuk menjadi garam dan terang dunia. Diri kita yang sudah diubahkan bergerak mempengaruhi orang-orang di sekitar kita untuk menjadi orang-orang yang benar dan yang takut akan Tuhan. Di dalam aspek ini makin lama kita menjadikan makin lama makin banyak orang-orang yang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga kita mulai bisa mengontrol atau mengendalikan pemerintah yang kita awasi bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetap menjadi satu problem buat kita ya. Mungkin Pak Thompson sudah biasa pada waktu doa syafaatnya selalu mendoakan pemimpin kita. Dalam persekutuan doa hari Rabu, kita juga biasanya menjelang akhir dari doa syafaat, kita juga mendoakan pemimpin-pemimpin negara kita tercinta. Tetapi mungkin ada di dalam benak kita, berdoa seperti ini kok kayaknya sudah rutin ya. Dan doa itu kita ucapkan dengan satu hal yang biasa-biasa aja. Ya udah, pokoknya doakan. Tapi dalam hati mungkin ada beberapa di antara kita mulai mempertanyakan, ini berarti atau enggak sih? Kita bicara tentang pemerintah kita. Kadang-kadang ya saya tidak tahu apakah di sini ada anggota DPR, apakah ada orang yang bekerja di pemerintahan, mungkin ya menjadi menteri atau eselon 1 dan seterusnya. Tetapi pada umumnya kita adalah orang-orang yang terasa jauh dan sepertinya mereka adalah untouchable. Seorang atau pemerintahan ini tidak tersentuh oleh kita. Lalu kenapa atau apa relevansinya kita mendoakan mereka? Kemudian kalau memang perlu didoakan, apa sih yang harus kita doakan? Ada hal-hal yang secara spesifik kita akan doakan, dan seperti apa kita berdoa. Karena kalau hanya berbicara secara umum tentunya kita sudah lakukan. Tetapi mari kita berdoa supaya kita betul-betul memaknai doa itu secara signifikan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sekali lagi di dalam Mazmur 72 kita melihat bahwa pemerintah kita atau raja kita atau presiden kita adalah orang-orang yang harus didoakan, karena mereka sedang menjalankan roda pemerintahannya saat ini, dan jangan sampai mereka melenceng. Mumpung seperti Presiden Prabowo Subianto yang sekarang ini sudah memerintah atau sedang memerintah selama 300 hari lebih. Mari kita juga berusaha untuk secara kritis melihat dan kemudian mendoakan mereka. Nah, yang perlu diberikan catatan pinggir buat kita semua. Kita tahu bahwa kita ini mungkin berbeda-beda opini ya Bapak Ibu sekalian. Tidak semuanya sepakat dan setuju dengan satu atau dua atau bahkan banyak kebijakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, saya tidak mengajak supaya kita ini sedang melakukan politik praktis ya. Saya menyuarakan dari mimbar ini, mari kita mendukung, mari kita menentang dan seterusnya.
Dan itu tentu akan membawa perpecahan pada jemaat, dan salah satu ujung-ujungnya mungkin saya akan dicekal dan ditangkap. Tetapi intinya Bapak Ibu sekalian, kalau pemerintah kita dengan segala kebijakan, peraturan, ketetapan, dan undang-undang yang sedang dikeluarkan atau yang sedang didiskusikan, apa sih yang melihat faktor positif atau faktor hal apa yang perlu kita doakan tanpa kita sinis nyinyir dengan apa yang terjadi sekarang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita akan melihat, mengetes bagaimana kita beropini tentang mereka. Kalau kita melihat gambar presiden kita yang pertama, Pak Soekarno, kira-kira apa komentar Anda? Ini mungkin bagi yang masih muda agak jauh ya, mungkin nggak tahu nih Pak Soekarno itu siapa gitu ya. Meskipun mungkin dalam buku sejarah PPKN dan seterusnya disebutkan presiden kita yang pertama Bapak Insinyur Soekarno. Bersama-sama dengan Bapak Muhammad Hatta, mereka adalah proklamator Indonesia dan adalah orang-orang yang memerintah negeri ini pertama kali mulai dari tahun 45 sampai dengan tahun 66. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbagai opini tentu kita pikirkan tentang Presiden Soekarno kita ini. Dan kita berbicara mengenai langkah-langkahnya yang berani pada saat atau masa pemerintahannya. Ada konferensi Asia Afrika di Bandung, dia secara bebas aktif mulai menggalang gerakan non-blok dan seterusnya. Di luar dari masalah-masalah yang mungkin kontroversial, kita patut mengapresiasi Presiden Soekarno, presiden kita yang pertama. Nah, tentu apa sih yang kita doakan pada saat kita mungkin sedang hidup bersama-sama dengan Pak Karno pada saat itu? Ini hipotetis ya tentunya, tetapi membawa kita pada permenungan bagaimana kita mendoakan seorang pemimpin pada saat itu yang mungkin kita lihat adalah Pak Karno sendiri. Yang kedua, Presiden RI yang kedua adalah Pak Harto. Dia memerintah dari tahun 66 sampai tahun 98, dilengsarkan atau mundur dari pemerintahannya oleh karena peristiwa tahun 98. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama kurang lebih 32 tahun, bagaimanapun juga Pak Harto membawa perekonomian Indonesia menjadi perekonomian yang stabil, menjadi salah satu quote-unquote macan Asia. Pada saat itu ekonomi di Indonesia berkembang dengan pesat, dan sayangnya meskipun sempat dikelilingi oleh para ekonom yang quote-unquote adalah anak-anak kita, anak-anak Kristen, tetapi pada masa-masa seniornya dia mulai meninggalkan mereka dan mereka mulai ditinggalkan, dan Pak Harto sendiri mulai mengacak kroni-kroninya dan kemudian mulai melihat kepentingan dari keluarga cendana, dan kemudian terjadilah krisis di tahun 97 dan 98. Tetapi bagaimanapun dia adalah bapak bangsa kita yang sudah membawa bangsa Indonesia sampai pada saat itu. Yang ketiga, meskipun pemerintahannya singkat, hanya dari tahun 98 sampai tahun 99, tetapi Pak Habibie menjadi seorang presiden yang mencoba menjaga supaya perekonomian Indonesia dan politik Indonesia berjalan dengan stabil. 1,5 tahun pemerintahannya dipenuhi dengan bagaimana secara strategik dan smart dia menjaga bangsa Indonesia terpuruk dari perekonomian. Dan pasca reformasi, maka Pak Habibie berhasil untuk menjaga bangsa Indonesia ini dari keruntuhan yang makin dalam. Meskipun singkat, dan oleh karena setelah itu ada pemilu
yang terjadi pada tahun 99 di mana ada Gus Dur ya. Gus Dur memerintah juga cukup singkat ya. Karena kesehatannya makanya digantikan oleh Ibu Megawati. Dan Ibu Megawati dari 2001 sampai 2004 juga melakukan pemerintahan dalam tanda kutip dengan baik. Dan pasca reformasi termasuk bagaimana beliau mendorong terbentuknya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan ternyata yang diciptakan itu lebih galak daripada anggota DPR dan pemerintah. Karena sejak saat itu KPK menangkap satu persatu dari pejabat-pejabat pemerintah termasuk pegawai-pegawai BUMN dan seterusnya sampai sekarang ini. Dan luar biasa KPK dibangun atau diciptakan kemudian untuk mengoreksi bangsa ini. Pak SBY Susilo Bambang Yudhoyono memerintah dari 2004 sampai 2009 dan kemudian dilanjutkan dengan masa pemerintahan yang kedua 2009 sampai 2014. Seorang yang kalem, seorang yang stabil di bawah pemerintahannya, kita bisa melihat bagaimana bangsa kita ini mulai bisa naik posisi atau naik pamor oleh karena pemerintahan dari Presiden SBY. Meskipun ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Pak SBY terkesan agak dibelenggu dengan beberapa hal yang sehingga tidak banyak manuver-manuver, terutama risiko-risiko politik yang dia lakukan oleh karena menjaga berbagai konstituen di sekitarnya. Tapi bagaimanapun kita bisa melihat bahwa Pak SBY ini sudah menjadikan Indonesia, terutama pertumbuhan ekonominya antara 6-7% per tahun, dan itu merupakan masa-masa keemasan dari bangsa kita ketika di bawah pemerintahan Pak SBY. Presiden Joko Widodo, seorang yang kalem, seorang yang mungkin tidak banyak bicara, tetapi beliau melakukan banyak hal. Kita tahu bahwa sekarang ini mungkin ada beberapa orang yang sangat benci dan sakit hati terhadap beliau, tetapi bagaimanapun dalam masa pemerintahan 2014, 2019 dan kemudian sampai 2024, maka kita boleh melihat bangsa ini boleh menjadi bangsa yang semakin diperhitungkan di kawasan ASEAN, di Asia maupun di seluruh dunia. Kita boleh melihat memang ada kontroversi, termasuk pembenci-pembenci beliau yang sampai sekarang ini mempermasalahkan ijazahnya, apakah asli atau palsu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat Pak Joko Widodo berjasa untuk bangsa ini selama 10 tahun, dan sekarang kita masuk di dalam masa pemerintahan Pak Prabowo, Oktober 2024 ketika dia dinyatakan sebagai pemenang pemilu, dan selama kurang lebih sekarang sudah 300 hari masa pemerintahan dengan segenap kabinet merah putihnya, dengan segenap menteri dan wakil menteri dan segala jajaran pemerintahan yang beliau pimpin pada saat ini. Kita melihat ya Bapak Ibu sekalian, ini screenshot yang saya ambil dari koran kontan kira-kira 5 hari yang lalu. Di situ ada capaian utama dan juga tantangan utama dari masing-masing presiden ketika mereka menjabat pada masanya. Dan kita melihat bagaimana mereka berjuang melakukan pemerintahannya di tengah-tengah segala kekurangannya. Mari kita apresiasi kepada mereka, tetapi khususnya kepada Pak Prabowo yang sekarang sedang menjabat pemerintahan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 bisa berlangsung sampai pada akhirnya menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang maju. Bapak Ibu sekalian, mari kita mencoba memikirkan apa sih yang perlu didoakan dari mereka. Mereka itu berarti bukan hanya presidennya, tetapi juga adalah
para menteri, para wakil menteri, orang-orang yang bekerja di BUMN, di BUMD, gubernur, bupati, wali kota, camat, RT, RW, semuanya yang pertama kali dan yang utama yang kita perlu doakan ketika mereka melakukan pemerintahan, mereka itu takut akan Tuhan. Ketika tidak ada yang mengawasi, ketika tidak ada yang mencoba melihat mereka, mereka tahu persis bahwa mereka sedang diawasi Tuhan. Dan mereka tentunya diharapkan takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu menjadi satu fondasi bagi mereka untuk memerintah pemerintahan ini dengan baik dan benar, dengan gentar dan takut akan Tuhan. Yang kedua adalah orang-orang yang bisa melihat visi negara ini. Mungkin di sana dicantumkan adalah Indonesia Emas tahun 2045. Tapi mereka juga adalah orang-orang yang sekarang ini masuk dalam program Astagitanya Pak Prabowo, di mana ada beberapa prioritas pengerjaan, mulai dari makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, proyek pendidikan, ekonomi kreatif, dan seterusnya. Melihat visi negara yang jauh ke depan sehingga negara ini menjadi bangsa atau negara yang setara, yang sejajar dengan bangsa yang lain. Dan yang ketiga, kita berdoa supaya pemerintah kita adalah pemerintah yang pro rakyat, yang berbuat untuk rakyat. Yang keempat, kita berdoa supaya mereka menjunjung tinggi integritas dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kita nanti akan melihat bagaimana orang-orang itu ternyata tidak bisa memegang tinggi atau memegang kukuh integritasnya. Kita melihat nantinya di dalam pemerintahan Pak Prabowo yang baru 300 hari, ada seorang wakil menteri yang harus ditangkap oleh KPK. Dan itu menyedihkan karena dialah yang pertama dan mudah-mudahan yang terakhir untuk ditangkap oleh karena masalah korupsi. Dan yang kelima ya Bapak Ibu sekalian, kita berdoa untuk kesehatan mereka, kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan rohani mereka. Bapak Ibu sekalian, kita teringat, kalau Bapak Ibu sekalian masih mencoba mengingat-ingat ya, Hitler. Siapa Hitler? Hitler mungkin dikenal sebagai seorang yang sangat mengagumkan bangsa Jerman, bangsa Arya, sebagai Über alles, bangsa yang lebih tinggi daripada bangsa lain, sehingga dia berjuang untuk menaklukkan negara lain dan termasuk menyiksa, membunuh orang Yahudi. Ada sekitar 6 juta orang Yahudi yang masuk di dalam kamp konsentrasi dan di kamar gas. Mereka mati secara sia-sia. Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian pernah tahu latar belakang dari Hitler? Dia adalah seorang Kristen, Bapak Ibu sekalian. Dia adalah orang yang sebenarnya takut akan Tuhan di masa mudanya. Tetapi entah kenapa, mungkin ini masalahnya kesehatan mentalnya ya. Dia mulai mengalami halusinasi bahwa bangsa Jerman adalah bangsa yang über alles, bangsa yang lebih tinggi daripada bangsa lain, sehingga mereka berhak untuk menguasai bangsa lain, termasuk bangsa Yahudi. Dan mereka dengan Gestapo napinya, nasinya bukan napi ya, nasinya mereka menangkapi dan membunuh bangsa Yahudi. Nah, berdoa untuk kesehatan fisik mereka, berdoa untuk kesehatan mental mereka, berdoa untuk kesehatan rohani mereka. Ini sama atau mirip dengan bagaimana kita melihat Salomo, bahkan Daud ya. Salomo yang pada masa mudanya dia merasa gentar dan takut akan Tuhan. Ketika dia mulai menjalankan pemerintahnya, dia menjalankan pemerintahnya dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Tetapi sayang sekali di akhir-akhir pemerintahannya, di masa tuanya, dia dipengaruhi oleh istri dan selirnya,
sehingga dia menyimpang dari Tuhan dan mulai menyembah berhala. Kita berdoa supaya Pak Prabowo dan kawan-kawan ini sehat secara fisik, sehat secara mental, dan sehat secara rohani sampai pada akhir pemerintahannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di masa reformasi sebenarnya ada 3 kata yang sangat sering diucapkan ya, KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita melihat sekarang korupsi. Gembar-gembor dari reformasi adalah dengan memberantas korupsi. Kita dikenal sebagai bangsa yang unggul, bukan oleh karena ekonominya, bukan oleh karena pendidikannya, tetapi termasuk bangsa mungkin Big Five dalam masalah korupsi di dunia ini. Dulu zamannya Pak Harto katanya korupsi dilakukan oleh segelintir pemerintah, segelintir orang juga termasuk keluarga cendana. Tetapi sekarang kita melihat bahwa korupsi ini dilakukan rame-rame, tidak tahu malu lagi. Mereka sekarang katanya korupsinya sudah berjamaah. Dan kita melihat salah satu contoh yang sangat miris adalah korupsi yang dilakukan di Depnaker. Yang pertama ketika izin tenaga kerja asing. Saya teringat ya pada waktu saya bekerja di Hero, kemudian di Caron, di Lipo, dan juga di Kawan Lama, maka kami kadang-kadang harus mengajukan izin tenaga kerja asing. Tetapi pada masa itu memang belum terlalu masalah ya. Ternyata izin tenaga kerja asing ini disalahgunakan oleh beberapa oknum di Depnaker dan kemudian mereka mempersulit izin tenaga kerja asing ini. Mereka yang mau lurus-lurus aja mereka persulit dan bahkan tidak diurus oleh mereka. Sebaliknya mereka yang memberikan uang yang dipersyaratkan oleh oknum tersebut, maka izin tenaga kerja asingnya lancar sekali. Yang kedua, yang barusan mungkin 2 minggu atau seminggu lebih sedikit, ternyata wamen yang inisialnya IEG yang gembar-gembor ini kalau korupsi mencederai rakyat, kita tidak akan melakukan ini dan itu. Tetapi ternyata meskipun korupsi dari sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja ini sudah berlangsung sejak 2019, bayangkan ya, berarti masa pemerintahnya Jokowi. Tapi ternyata ketika Pak Wamen ini tahu, dia diam-diam saja dan bahkan minta jatah. Dan salah satu jatahnya adalah motor Ducati. Mau nggak Bapak Ibu sekalian? Sangat menyedihkan ya Bapak Ibu sekalian. Seorang yang gembar-gembor, dia akan memberantas korupsi, dia akan meluruskan pemerintah ini ya. Sama seperti mungkin pada zaman Pak SBY. Rame-rame dari kelompok Partai Biru mengatakan say no to korupsi, say no to korupsi. Tapi ternyata orang-orang yang gambarnya ada di situ, sebagian ada yang korupsi. Sangat menyedihkan, ironis sekali, dan yang sangat disayangkan ketika mereka ditangkap. Mereka bukan menampilkan wajah sedih, tapi mereka menampilkan wajah cengengesan dan dada-dada ya kepada jurnalis. Itu sangat buruk secara mental ya. Karena kita itu bilang ini orang udah korupsi, kenapa mereka ketawa-ketawa? Mungkin kalau yang menangis seperti Pak IEG terakhir ini, mungkin drama lebih dari drama Korea sih ya. Tetapi intinya mereka melakukan korupsi tidak tanggung-tanggung. Berapa banyak, puluhan, ratusan triliun negara dirugikan karena korupsi oleh para pejabatnya. Kolusi. Bapak Ibu sekalian, kolusi itu berarti kerjasama antara pemerintah, biasanya penguasa, dengan pegawai swasta, perusahaan swasta. Dan kita tahu mulai dari tambang minyak, kelapa sawit, sampai KTP elektronik yang melibatkan ketua DPR pada saat itu, dan yang sekarang yang inisialnya PT sedang diadili di pengadilan Singapura.
itu merugikan negara karena kolusi itu triliunan rupiah. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat miris. Kenapa? Negeri yang sedang berjuang untuk menjadi negara yang betul-betul berdaulat, bebas dari korupsi, berintegritas, ternyata harus dilanda kolusi seperti itu. Yang ketiga adalah nepotisme. Nepotisme ini adalah seorang yang berkuasa yang penting di satu tempat, dia punya jabatan tinggi, dia akan memasukkan orang-orangnya, saudara-saudaranya, kerabatnya untuk masuk di dalam jajaran itu. Tidak peduli apakah orang itu handal, apakah orang itu kompeten, apakah orang itu punya keahlian atau pengalaman yang berkaitan dengan pekerjaan yang sedang atau yang akan dilakukannya. Tidak peduli, yang penting mereka masuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak terbayangkan bagaimana negara ini, baik itu di pemerintahan, baik itu di ASN, baik itu di BUMN, di BUMD, semuanya dipenuhi dengan orang-orang yang adalah ini saudaranya, ini kerabatnya, ini orang percayaannya, dan seterusnya. Mereka tidak bekerja dengan baik karena tidak punya pengalaman, tidak punya kompetensi, tetapi mereka bercokol di situ dan mereka digaji dengan gaji yang sebenarnya diperoleh dari mungkin hasil keringat rakyat. Nepotisme sangat berbahaya buat kelangsungan negara kita. Otoriter vs demokratis. Bapak Ibu sekalian, apakah negara kita adalah negara otoriter? Pasti tidak. Negara kita adalah negara yang sangat demokratis. Kita juga melangsungkan beberapa pemilu dengan cara yang demokratis, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan transparan. Tetapi di dalam pemerintahan kita, maaf sekali, kadang-kadang kita bisa melihat ada penanganan satu masalah ditangani secara otoriter. Demo dipekap, ada orang-orang yang vokal ditangkap, dicekal, dimasukkan dalam penjara, meskipun setelah diprotes akhirnya dibebaskan kembali. Itu cara-cara otoriter, cara-cara militer yang sebenarnya tidak boleh lagi ada di negeri Indonesia kita yang tercinta. Sifat atau sikap praktek otoriter itu seharusnya tidak dipraktekkan di negara kita. Mari kita berdoa untuk hal ini. Ada komentar lucu kalau kita berbicara mengenai dua hal ini. Satu, adakah rekening bank kita yang dorman alias tidak aktif selama 3 bulan? Bersiap-siaplah. Kalau tidak, mungkin rekening Anda sudah dibekukan. Saya teringat mungkin ada beberapa rekening saya yang nggak tahu apakah sudah dibekukan atau tidak. Tetapi intinya itu PPATK melakukan sesuatu yang gegabah. Judulnya untuk menyelamatkan uang negara karena beberapa rekening diindikasikan dipakai untuk pinjol dan judol. Nah, oleh karena itu mereka memblokir rekening dorman itu secara membabi buta. Ada joke yang lucu, mungkin nggak lucu ya. Rekening dorman 3 bulan diblokir oleh negara. Aset dan tanah bangunan yang menganggur diblokir oleh negara. Nah, kalau istri menganggur 3 bulan mungkin diblokir sama negara juga ya. Nah, itu yang terjadi ya di dalam pemerintahan kita. Ada orang-orang yang mungkin merasa berkuasa dan kemudian mereka melakukan hal-hal yang tidak koordinatif sehingga menjadi bahan tertawaan oleh karena belum berlangsung lama dan kemudian dibatalkan atau ditarik kembali. Pinjol dan judol. Ya maaf Bapak Ibu sekalian, saya harus mengatakan dengan sangat keras bahwa pinjol dan judol ini sangat-sangat berakar di dalam ekonomi masyarakat. Banyak orang di dalam perusahaan, di luar perusahaan, mereka terkena namanya pinjol. Entah oleh karena lifestyle, oleh karena ketertarikan untuk memiliki barang atau memiliki gaya hidup yang lebih mewah, akhirnya mereka meminjam secara tidak resmi kepada
lembaga-lembaga pinjol, dan kemudian ada juga orang yang ingin cepat kaya sehingga mereka bergabung di dalam judi online, dan kemudian kita tahu bahwa mereka akan tersengsara karena semuanya, uangnya, aset-asetnya, rumahnya, sepeda motornya, mobilnya, semuanya akhirnya digadaikan atau habis ludes oleh karena judul tersebut. Kita masih teringat dengan beras oplosan. 1 liter ternyata setelah diukur cuma 800 gram. Harga minyak, ya dulunya kayaknya HET-nya cuma 14.000, ternyata banyak dijual 18.000. Juga dikurangi takarannya cuman 800 mililiter dan seterusnya. Dan ini sesuatu fenomena seperti tidak ada yang menjaga. Pemerintah kita tidak bisa berbuat apa-apa oleh karena masalah ini telat, taunya telat. Kemudian hari baru, kemudian ada rame-rame mengenai beras oplosan ini. Nah, kemudian ada 2 hal ya Bapak Ibu sekalian, ini dua program nasionalnya Pak Prabowo. Yang pertama adalah makan siang gratis. Makan siang gratis atau MBG ini sudah menjangkau jutaan orang, dan dengan budget mungkin ada triliunan sudah dilakukan sampai saat ini. Di dalam rencana APBN tahun 2026 akan dikembangkan lebih luas lagi. Cek kesehatan gratis, mereka harus diidentifikasi sedini mungkin mereka punya masalah kesehatan atau enggak. Saya kira program ini baik, mungkin terlepas dari setuju dan tidak setuju. Tetapi yang kita harus awasi dan doakan adalah 1, penyelenggaraannya. 2, siapa pelaksananya. 3, jangkauan populasinya. Bapak Ibu sekalian, ada laporan-laporan palsu mungkin akan terjadi. Ada pemanfaatan dana secara benar, ada yang tidak benar. Ada yang mungkin korupsi dengan dana tersebut. Pada waktu saya bekerja di Kawan Lama, kami punya komitmen untuk memberikan makan kepada orang yang berada di Aceh sampai kepada orang yang berada di Nusa Tenggara Timur. Jumlahnya 37 ribuan. Dan semuanya kita berikan makan, dan budgetnya sekitar 16 miliar per bulan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita memberikan makan siang bergizi gratis ini, maka potensi penyelewengannya betul-betul akan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Ada penyedia catering yang mungkin cateringnya gadungan. Cateringnya adalah catering palsu yang dimiliki oleh kroni-kroni dari penyelenggara itu. Dan kemudian mereka mengambil untung dari penyediaan makan bergizi gratis ini. Demikian pula dengan cek kesehatan gratis, kita melihat mungkin ada orang-orang dokter lah, perawat lah yang direkrut. Mereka harusnya misalnya diberikan 10.000 per kepala, mungkin yang dikasih mungkin nantinya 5.000 dan seterusnya. Itu bisa terjadi. Saya tidak katakan itu sudah terjadi, tetapi bisa saja terjadi penyelewengan itu. Oleh karena itu kita berdoa untuk misalnya MBG maupun CKG ini, supaya pelaksananya, supaya jangkauan populasinya, termasuk pemanfaatan dananya, boleh dilakukan dengan takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan membawa kita untuk apa sih arti mendoakan pemimpin Indonesia ini. Saya mengutip dari doa Bapa kami, terutama Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, memang setelah saya cek bahasa Yunaninya, tidak ada sesuatu yang aneh, meskipun penempatannya di surga itu ditaruh di tengah dulu, kemudian baru di bumi. Ya. Tapi intinya tidak terlalu banyak masalah di dalam bahasa aslinya. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bahwa yang pertama, kerajaan Allah itu bukan hanya tempat di masa depan,
di mana nanti ada Mesias atau Kristus datang kedua kalinya, dan kemudian dia akan memerintah sebagai raja di atas segala raja di bumi ini dan di surga. Tetapi juga bermakna bahwa kerajaan Tuhan itu boleh hadir saat ini, sekarang ini. Oleh siapa? Oleh kita yang menjadi anak-anaknya percaya. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, kita mengakui Allah sebagai Raja dan memohon agar pemerintahannya yang berdaulat terasa dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana kita yang adalah orang-orang percaya digerakkan untuk bertobat, untuk berubah, untuk melaksanakan misi Allah di dunia ini. Ketika kita menjadi seorang ASN, ketika kita menjadi seorang yang ditaruh, dipercayakan untuk berada di TNI, mungkin ada yang di kepolisian, ada yang di BUMN, ada BUMN. Bahkan ketika kita menjadi pegawai swasta, kita menjadi pedagang, menjadi pengusaha, menjadi pelaku UMKM. Marilah kita semua pada waktu kita berdoa, kita juga berdoa untuk diri kita, supaya diri kita juga yang berubah dan bertobat pertama kali untuk melaksanakan, mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini, di sekitar kita. Kerajaan Allah adalah kerajaan kebenaran, keadilan, kasih, dan kedamaian. Marilah kita sebagai orang-orang percaya mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini yang penuh dengan kebenaran, keadilan, kasih, dan kedamaian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, di dalam lingkar pengaruh kita. Dan itulah yang kita akan dan sedang dan terus akan kita lakukan ke depan. Nilai-nilai dari kerajaan Allah yang kita tahu dan kita baca, kita renungkan, kita amini, dan kita yakini di dalam Alkitab. Kita hadirkan nilai-nilai tersebut di dalam tindakan dan pilihan kita, serta di dalam masyarakat di sekitar kita. Kalau orang-orang di sekitar kita melakukan korupsi, mari kita menjunjung tinggi nilai kekristenan yang berintegritas, di mana kita menolak untuk melakukan korupsi bersama-sama dengan mereka. Jadi ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, maka kita bergerak sebagai orang-orang percaya supaya kita menjunjung tinggi nilai-nilai kekristenan yang akan mempengaruhi orang-orang sekitar kita, bukan malah dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Datanglah kerajaanmu berarti memohon agar kehendak Allah terlaksana di bumi seperti di surga. Di surga kehendak Allah terjadi tanpa hambatan. Doa ini memohon agar kita di bumi juga melakukan kehendak Allah dengan cara yang sama, yaitu dengan taat dan penuh kasih. Doa ini adalah pengakuan akan kedaulatan Allah. Mungkin kita berpikir kalau kita berdoa, ya Tuhan tetap akan laksana. Enggak berdoa pun Tuhan akan laksanakan, itu kedaulatan mereka. Tetapi Tuhan meminta kita untuk melambungkan doa-doa kita untuk pemerintah kita, supaya mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, bergantung pada kehendak Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Datanglah kerajaanmu seperti yang tadi saya bilang, berhubungan dengan pertobatan dan perubahan hidup. Dimulai dari kita, orang yang bertobat, orang-orang percaya yang bertobat, berubah, yang menjunjung tinggi nilai-nilai itu dan memengaruhi, menjadi garam dan terang bagi dunia sekitar kita. Bertobat berarti berbalik dari hidup yang dikuasai kepalsuan dan kesewenang-wenangan menuju hidup yang dikuasai kebenaran dan kasih. Kita berdoa, ini adalah doa apokaliptik, di mana kita merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, supaya pemerintahan yang adil, yang benar, penuh kasih, damai, sejahtera itu lahir dan hadir di dunia ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang mungkin perlu kita renungkan, bagaimana kita bisa berdoa. Ketika kita berdoa untuk pemimpin kita bukan hanya sekedar berdoa supaya pemimpin kita itu menjalankan pemerintahan dengan baik, tetapi kita mungkin perlu berdoa, Tuhan, kami tahu ada
program pemerintah yang bernama makan bergizi gratis. Kami tahu bahwa maksud pemerintah baik, tetapi jagalah mereka dalam pelaksananya, dalam pengelolaan keperluasan dari program ini maupun dari pemanfaatan dana. Ketika kita berdoa, marilah kita berdoa secara spesifik supaya kita juga bisa melihat bagaimana doa ini boleh mencapai pada orang-orang yang sedang kita doakan. Dan yang kedua, tentunya tidak lupa bahwa kita juga perlu bergerak, berubah, bertobat. Doa kita mengandung arti bahwa kita juga perlu bergerak, menjunjung tinggi nilai-nilai kekristenan supaya kita bisa menjadi garam dan terang bagi dunia sekitar kita. Mari kita berdoa dan mungkin Ibu Christine boleh menutup dalam doa.